Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digita Pasma Norma Prima Budi. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UNER Sumber Daya Manusia dengan NIM 092 024 25 3019. Di sini saya akan menerangkan tentang optimalisasi peran dan sinergitas stakeholder untuk pengelolaan penanganan COVID-19 di Indonesia dalam perspektif filsafat ilmu. Pertama, mengapa saya memilih judul tersebut? Dari segi alasan empirisme, itu berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang diperoleh dengan perantara indera dan akal sehat, serta menggunakan dan bandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan dan refleksi yang sederhana tersebut. Dari Prof. Adib 2018. Di dalam penelitian ini, fenomena empiris yang penting dan menarik untuk dibahas adalah bagaimana studi ini mampu menjabarkan optimalisasi peran dan sinergitas dari stakeholder tersebut. Berikutnya, dari alasan rasionalisme, berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal berdasarkan pada kebenaran dengan memakai metode deduktif dalam melakukan penalaran. Yang berikutnya, tentang alasan aktual, itu merupakan suatu kebenaran yang didasarkan pada data, fakta, dan bukti yang nyata. Prof. Adib 2018. Dan menurut latar belakang masalah, pada penghujung tahun 2019, masyarakat di seluruh dunia digemparkan dengan temuan sebuah virus yang disebut dengan COVID-19. Virus yang mempunyai tingkat persebaran yang sangat tinggi ini telah menciptakan perubahan luar biasa pada bangunan suprastruktur kehidupan manusia. Bahkan dengan global, masyarakat di berbagai penjuru dunia tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pembatasan aktivitas sosial dan fisik adalah langkah yang diyakini dapat memutus mata rantai persebaran COVID-19. Dan dalam tahun ini, optimisme Indonesia untuk segera pulih dari pandemi sangat tinggi. Perbaikan sistem kesehatan termasuk 3T, testing, tracing, dan treatment terus dijalankan. Percepatan vaksinasi dan yang tepat sasaran juga memberikan optimisme bahwa Indonesia akan segera kembali ke pulih lebih cepat. Upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan, termasuk diantaranya melalui penyediaan vaksin COVID-19, mulai dari pengembangan vaksin, pengawalan uji klinik, hingga pendistribusian vaksin. Pendistribusian vaksin dalam hal ini terkait cara distribusi obat yang baik merupakan hal penting guna memastikan keamanan dan mutu vaksin di sepanjang jalur rantai distribusi vaksin. Bahkan bisa tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Membahas hal tersebut, Badan POM menginisiasi Focus Group Discussion atau FGD dan workshop pengawalan dan pengelolaan vaksin COVID-19 secara daring. Forum ini diikuti oleh lintas sektor terkait dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, selaku Satgas Penanganan COVID-19, jajaran Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, PT, Bio Farma, dan WHO. Hal ini didasari fakta bahwa penularan wabah ini terus meningkat. Semisal pada 20 hingga 29 Januari 2021, terdapat lebih dari 12.000 kasus positif baru setiap harinya. Kemudian pada 26 Januari 2021, jumlah kasus positif COVID-19 menembus angka psikologis 1 juta. Kenaikan jumlah kasus tersebut diikuti lonjakan angka kematian sesuai data dari WHO. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia ini dalam sepekan terakhir menjadi yang tertinggi di Asia. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka rumusan masalah yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah optimalisasi peran dan sinergitas dari stakeholder untuk penanganan COVID-19 di Indonesia melalui perspektif
filsafat ilmu. Yang kedua, bagaimana konstruksi peran dan sinergitas dari stakeholder untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana fungsi perspektif filsafat ilmu dalam mengoptimalisasi peran dan sinergitas dari stakeholder untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, bagaimana implementasi peran dan sinergitas dari stakeholder untuk penanganan COVID-19 di Indonesia dalam perspektif filsafat ilmu. Berikutnya, manfaat teoritik dan praktis. Secara teoritis dan praktis, manfaat penelitian ini antara lain, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi beberapa stakeholder secara praktis dalam mengambil kebijakan dan keputusan tentang pengembangan sumber daya manusia, khususnya terkait optimalisasi peran dan sinergitas dari stakeholder tersebut. Yang kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih penuh dalam wawasan pengetahuan bagi peningkatan ilmu pengembangan sumber daya manusia, khususnya terkait optimalisasi peran dan sinergitas dari stakeholder untuk penanganan COVID-19 di Indonesia melalui perspektif filsafat ilmu. Berikutnya tentang teori filsafat ilmu. Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip-prinsip mencari kebenaran, atau berpikir rasional, logis, mendalami, dan bebas, tidak terikat dengan tradisi, dogma, agama untuk memperoleh kebenaran. Prof. Adib 2018. Kata ini berasal dari Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, demikian pula seni dan agama. Jadi dalam pengetahuan tercakup di dalamnya ilmu, seni, dan agama. Filsafat bagaimana pengertiannya semula bisa dikelompokkan ke dalam bagian teoritik. Berikutnya tentang teori stakeholder. Terdapat pergeseran paradigma dari pemerintah government menjadi pemerintah governance, membuat pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal sebagai penentu kebijakan COVID-19. Gossel 2017 juga menyebutkan bahwa terminologi governance mengakui adanya banyak pusat mengambil keputusan yang bekerja pada tingkat berbeda. Yang berikutnya, metode yang digunakan adalah penelitian ini dengan metode analisis berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan proses kognitif dari aktivitas mental untuk memperoleh pengetahuan, dan kemampuan kritis adalah kemampuan seseorang melakukan penalaran untuk mengintegrasikan pengetahuan dalam rangka menganalisis fakta. Sehingga kesimpulan pada tugas tersebut adalah kompleksitas masalah pandemi tidaklah menjadi pengawasan pemerintahan semata, diperlukan adanya kolektivitas sosial yang mampu membentuk sinergi global. Untuk itu, kolaboratif governance dengan pendekatan pentahelix stakeholder menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan pandemi. Dalam hal ini, parlemen sebagai institusi demokrasi berperan penting untuk menginisiasi dan menjaga keberlangsungan strategi tersebut. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam kolaboratif governance harus dijaga dan dimanfaatkan dengan maksimal. Masyarakat global harus berpartisipasi secara aktif membantu parlemen. Sehingga masyarakat global harus berpartisipasi secara aktif membantu parlemen menjaga eksistensi nilai-nilai demokrasi. Parlemen hanya fasilitator, pemegang penuh kinerja demokrasi yang sungguhnya dalam individu masing-masing. Dengan semangat kolaborasi dan integrasi global, maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin jika pandemi akan dapat segera diatasi, mengingat akan terciptanya kolektif problem solving atau pemecahan masalah bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan atensinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.